Sehingga siapa yang Fatihahnya tak betul, batal sholatnya. Dari jam 2 ke jam 3 bengkel Fatihah. Ada tadi malam namanya bengkel Fatihah. Rupanya banyak saudara kita sholat tapi Fatihahnya belum betul. Alhamdu, mana bisa alhamdu? Ha, kalau ha dipegang dada bergetar. Tapi kalau Allah tak bergetar dia. Alhamdulillah. Tapi gosok gigi dulu. Alhamdulillah Rabbil, orangnya tebal. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam 2 ke jam 3 bengkel Fatihah. Sehingga siapa yang Fatihahnya tak betul, batal sholatnya. Jam 3 ke jam 4 barulah muhasabah. Jam 3 ke jam 4 sholat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 1 jam putus. Jam 4 ke setengah 5 muhasabah. Ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Menangis ustadz pembimbing muhasabah, makmum pun menangis juga di belakang. Kok kenapa menangis? Entah, aku tengok orang kiri kanan menangis, aku nangis pula. Kita menangis karena dosa kita banyak, karena maksiat kita banyak. Dari jam setengah 5 ke jam 5 baca Quran masing-masing sampai jam 5 azan subuh. Ini setiap pekan dilaksanakan. Ini saya bercerita tentang program bagaimana supaya masjid tetap ramai. Nampaknya bunyi ceramah saya ini macam menggurui, tapi tidak. Bagi Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia yang sekaligus Pak Menpan, yang sekaligus mantan Wakapolri, bagi beliau ini biasa, karena beliau biasa bicara tentang program-program masjid. Tapi hari ini saya sampaikan, masjid bukan cuman tempat sholat, tapi masjid pembentukan karakter umat. Tiap malam ada pengajian, ngaji tak usah lama-lama, habis isya, habis maghrib sampai isya. Dulu orang ngaji pengajian sampai jam 2 malam 4 kali setahun. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, 4 kali cuman pengajian. Kita tidak. Bak kata pepatah orang Melayu, biarlah mencincang sampai ke landasan. Kajian pendek tapi selesai. Malam ini kajian kita dari maghrib sampai isya 45 menit. Yang dibahas adalah bagaimana hukum mengusap kepala. Pendek aja tapi selesai. Menurut mazhab Syafi'i ambil air sedikit aja, sah. Menurut mazhab Hanafi 1/4 kepala. Basahkan tapak tangan 1/4 kepala, sah. Menurut mazhab Syafi'i sikit saja, sah. Menurut Hanafi 1/4 kepala, karena kepala dibagi 4, 1, 2, 3, 4, 1/4 kepala saja basah, sah. Tapi menurut mazhab Maliki basah dari depan sampai ke belakang, sampai ke depan, nyambung ke telinga, sehingga umat tidak lagi saling menyalah-nyalahkan. Setuju? Bulan depan, pekan depan, kaji lagi masalah fikih. Apa dia? Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tak mahram, batal apa tak batal? Menurut mazhab Syafi'i bersentuhan tak mahram batal. Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena makna bersentuhan bukan sentuhan kulit, maaf, jima baru batal. Menurut mazhab Maliki bersentuhan kalau tak nafsu tak batal, kalau nafsu baru batal. Saya ulang lagi, Syafi'i nafsu tak nafsu batal. Hanafi bernafsu pun tak batal, karena makna sentuhan kulit jima baru batal. Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Makanya ada sebagian kawan mau pergi, dia salaman dia sama istrinya, habis itu sampai di kantor sholat dia, ente tadi sentuhan, aku tak nafsu gitu. Aku sama bini kawanku yang bernafsu gitu. Na'udzubillah.
Jadi kita tidak lagi saling menyalahkan. Pekan depan kaji fikih lagi. Dari maghrib ke isya kajian kita tentang bismillah. Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali bismillahnya sir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki tak ada bismillah sama sekali, sehingga tidak saling salah menyalahkan. Habis isya buka tanya jawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dijawab, selesai. 15 menit, 30 menit, direkam. Sehingga pengajian pertama hari ini, pengajian nanti malam, pengajian besok subuh, ada rekaman lengkap, tidak dipotong-potong lalu kemudian menjadi fitnah seperti yang sedang saya alami sekarang ini. Artinya apa? Ada rekaman lengkapnya. Di mana ini? Di Masjid Agung Batam. Di dalam apa di luar? Di dalam. Suaranya keluar apa di dalam? Di dalam. Untuk komunitas umat Islam. Mana edisi lengkapnya? Nih, kita punya bank data. Nanti ketika muncul Batam TV, TV Islam Batam, bahan kita sudah lengkap. Karena kita punya bank video pengajian. Satu hari kultum subuh, pengajian zuhur, pengajian maghrib ke isya, pengajian subuh. 1 bulan ada 120 video. 1 tahun 1200 video. Nanti ketika muncul Batam TV di satelit kita, bisa ditonton saudara kita di Kuala Lumpur, bisa disaksikan kawan kita di Singapura. Kita mesti berpikir maju ke depan. Jangan cukup bangga dengan masjid yang besar, tapi kita menjual program-program. Jangan sampai TV-nya ada, penceramah tak ada. TV-nya siap, satelitnya oke, duit ada, tapi bahan tak ada. Makanya rekaman hari ini mesti dipegang baik-baik. Masya Allah, ramai kamera. Kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Coba angkat tangan, mana yang kamera punya Masjid Agung? Angkat tangan. Satu pun tak punya Masjid Agung. Mesti ada 1 kamera punya Masjid Agung. Lalu kemudian data kita lengkap, disimpan, pengajian, kultum, imam, khatib. Khatib berseri, khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah ketiga, khutbah 100, khutbah 1000. Sehingga nanti tinggal dicek. Coba cek mana khutbah pertama dulu. Siapa orang pertama yang khutbah di masjid ini? Pas dicek, Abdul Somad LCMA. Wow, amazing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang ceramah-ceramah kita hilang dihembus angin, entah kemana. Tapi alhamdulillah ceramah Ustaz Abdul Somad tidak hilang, karena ada direkam, lengkap, full. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sarana, ini cara. Dulu zaman Nabi tak ada Quran ditulis di kertas, tak ada Quran ditulis di buku. Tapi setelah Nabi meninggal, Quran mau dibawa. Bagaimana caranya? Quran yang ada di pelepah onta, pula, di pelepah kurma, di tulang onta, dibukukan menjadi satu. Ini sarana. Begitu juga sekarang kalau ceramah direkam, diupload, ini menjadi sarana. Saya sudah bicara tentang 3. Pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, mendirikan sekolah di sekitar masjid. Insya Allah SMP Tahfiz Quran Batam. Yang ketiga, mesti ada program-program ceramah berkesinambungan tiap malam, tiap waktu, dan sampailah khutbah Jumatnya terekam dengan baik. Yang keempat, masjid mesti ada yang disebut zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baitul Mal. Zakat 1 pintu. PNS zakatnya bayar ke Baitul Mal. Di mana Baitul Malnya? Baitul Mal di dekat masjid kebanggaan kita. PNS yang tak mau bayar zakat tidak bisa, karena sudah diikat oleh Perda, peraturan daerah Kota Batam. PNS potong atas 2,5%. Setuju apa tak setuju?
Alhamdulillah masyarakatnya setuju. Tapi masyarakat setuju tak ada nilai apa-apa. Yang penting setuju adalah anggota dewan. Karena kalau anggota dewannya setuju, maka keluarlah perda, peraturan daerah. Ustadz Somad ceramah khutbah, bayar zakat, bayar zakat. Mohon maaf Ustadz, zakat kita tidak meningkat karena orang tak takut sama Abdul Somad. Tapi kalau yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, PNS potong zakat 2,5%. Insya Allah ketika saya ceramah di Aceh, mau Labuh, Aceh Barat, diundang saya ke Aceh Barat, saya sampaikan, saya dari Riau, di tempat saya ada satu kabupaten zakatnya 10 miliar di Riau. Selesai tausiah, ditanya sama orang Basnas Aceh, berapa tadi Ustadz di Riau? 10 miliar. Kami di Aceh Barat 15 miliar katanya. Terdiam saya. Makanya Abdul Somad kalau mau ceramah tanya-tanya dulu. Jangan sampai rupanya di kampung orang lebih besar daripada di kampung kita sendiri. Kenapa orang rajin bayar zakat? Karena ada transparansi. Kantornya dia tahu di mana. Badan Amil Zakat Nasional yang dilindungi oleh undang-undang negara kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 ayat 2 menjamin kebebasan beragama. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Maka jangan takut bapak-bapak, wali kota, gubernur, pejabat, apapun kekuasaannya, anggota dewan, mumpung jabatan masih ada di tangan, kebetulan tanda tangan masih laku, pakailah untuk menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Kenapa masjid tegak, besar, megah ini bisa berdiri? Karena ada kekuasaan. Kalau tak ada kekuasaan, saya berapa kali meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Berikut ini peletakan batu pertama yang diletakkan oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Wah, foto. Setahun setelah itu ditelepon pengurus, Ustadz tolong datang lagi Ustadz. Acara apa Pak? Penggalangan dana. Kenapa? Masjid tak siap-siap. Trauma saya, lewat di situ pun pucat muka saya. Tapi masjid kita, Abdul Somad datang kemari bukan diundang peletakan batu pertama. Abdul Somad datang kemari diundang karena Pak Mempan hadir, semua pejabat datang untuk tausiah perdana dan khutbah pertama, sholat Jumat pertama. Maka kita pun menjadi senang dan bangga. Ini kenapa bisa tegak berdiri? Ada kekuasaan di ujung genggaman tangan. Ada dulu pernah punya kekuasaan. Selama dia berkuasa, apa yang dibuatnya? Alhamdulillah Ustadz, banyak taman-taman di tepi pantai dibuat. Lalu apa manfaat taman itu sekarang? Tiap malam Ahad, malam Minggu banyak orang pacaran Pak Ustadz. Siap-siaplah mengalir dosanya ke makam. Namanya dosa jariah. Selama dia berkuasa, apa yang dibuatnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, dibuatnya fasilitas-fasilitas, pintu-pintu gerbang yang besar. Apa manfaatnya sekarang? Tak ada Pak Ustadz, banyak truk nyangkut tak bisa lewat. Tapi hari ini kita lihat, ketika masjid ini tegak berdiri, mati kita mengalir pahalanya. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam tak perlu kekuasaan, orang Islam tinggalkan politik, orang Islam yang penting di masjid, orang Islam baca Quran, yang penting puasa sunat, itu bukan ajaran Islam. Kenapa Islam bisa sampai ke Turki? Karena Muhammad Al-Fatih punya kekuasaan. La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik panglima perangnya adalah panglima perang yang akan menguasai Konstantinopel, berubah negeri itu menjadi Istanbul. Oleh sebab itu, seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma satu, doa makbul tapi cuma satu, apa yang kau mintakan? Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Kalau amanah dapat kita,
satu negeri mendapatkan amanahnya, satu negeri mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Hari ini kita menikmati masjid yang megah, yang besar, yang mewah, bangga menjadi orang Batam. Nanti ketika ceramah ini diupload di internet, orang bertanya, di mana Ustadz ceramah masjid besar itu? Itu di Batam. Ustadz orang Batam? Dekat-dekat dari Batam lah.